Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan Yesus masih tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampun orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan kita. Mari kita katakan bahwa hanya dengan bersama Dia kita bisa melewati setiap kehidupan kita. Kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang lebih sungguh lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Pendeta Alex untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa tiba di gereja dalam keadaan selamat. Bisa ibadah secara online maupun onsite. Tuhan, kami mohon sesuai dengan firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu bersama-sama di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dan jemaat-Mu yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai juru selamat dan juga sang penyelamat, penolong yang agung kami. Tuhan, kami juga serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Baik yang melayani, Engkau yang urapi semuanya. Dari worship leader, singer, musik, maupun hamba-Mu pendeta Saud yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini biar dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya dengan baik dan lancar atas pertolongan dan anugerah-Mu semata-mata. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita masih akan tetap berdiri. Kita nanti akan memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk membagikan berkat-berkat yang sudah kita dapatkan selama 1 minggu ini. Ya, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian ini, Tuhan Yesus baik. Kita akan nyanyikan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan sekali lagi. Sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami
persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, memberikan berkat-berkat, silahkan. Kami beri kesempatan. Baik yang ada di rumah, silakan Pak Yopi dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ya. Nah, kalau kemarin itu kita bersyukur karena kita ke Jakarta, anak-anaknya Pak Ibu Helen itu anaknya nikah. Jadi kami ke sana, saya yang Triani sama Pak Togu dan ada satu supir yang dibawa. Karena kan bolak-balik Jakarta Bandung itu lumayan. Saya bersyukurlah bisa hadir, dan yang saya lihat bahwa mereka bersyukur bagaimana Tuhan ya sudah memperkuat hidup mereka. Karena ibu Helen ini rumahnya terbakar minggu lalu. Jadi dia memang tinggal di kompleks yang dia tinggal, dan kita semua pernah pergi ke sana di gereja. Itu memang itu tempat di mana mereka tinggal, tapi rumah yang mereka beli itu terbakar, sehingga ada merembet ke ada 2 rumah di kiri kanannya. Ya, jadi kasihan sekali. Jadi sehingga kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong mereka, dan masih dalam proses ya. Tapi karena anak mau menikah, anak nomor 1, anak laki-laki, jadi mereka punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki. Jadi ya semua berjalan baiklah. Nah, yang saya kagum adalah bagaimana kekompakan jemaat itu. Saya pikir kekompakan jemaat itu sangat penting. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kemarin saya lihat ya Pak Pur dengan Ibu, dengan 2 Pak Saud, ya Ibu Nenek, ya Pak Saud dan Ibu Nenek termasuk benar deh, semua bisa jalan baik lah. Jadi kekompakan itu penting. Jadi walaupun kita tidak bisa mengajak yang lain, pasti bahwa kekompakan tim itu sangat penting. Hanya itu saja yang saya ingin sampaikan. Bersyukur bagaimana tangan Tuhan itu juga memimpin kita lah. Nah, tolong doakan, karena kita ada masih ada 1 bulan lagi, Tuhan kita menggunakan tempat di mana kita ada. Itu sebabnya kita perlu berdoa minta belas kasih Tuhan, supaya kalau tidak, berarti kita harus cari tempat ya. Karena sampai sekarang ini saya belum bisa lagi ya. Nah, kita perlu berdoa, kita minta belas kasih Tuhan. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi. Tuhan Yesus juga berkati Pak Yopi, memberi kesehatan lebih lagi kepada Bapak dan Ibu. Dan untuk tempat kita harus tetap doakan supaya Tuhan juga yang menyediakan bagi kita. Masih ada Bapak Ibu? Ya, baik, mungkin dari saya sedikit saja ya. Kemarin bulan Juni kemarin kami keluarga bersyukur, khususnya saya dengan Pak Saud ya. Kami bersyukur ya, tidak terasa kami itu sudah 26 tahun menikah, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kami, menuntun kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depannya gitu. Dan ya pokoknya sangat bersyukurlah. Terlebih lagi waktu kemarin jalan-jalan dengan Pak Pur ya, Pak Pur ya. Saya lihat tadi, saya bilang ke Ibu Pur, setelah foto-foto dikirim, kok nggak ada ya foto Pak Pur, cuma 1 foto. Jadi yang ada itu hanya kita semua. Saya bilang ke Ibu Pur, Ibu kok nggak ada ya fotonya Pak Pur, nggak ada, cuma 1, saya bilang ke Ibu Pur. Ya tapi nggak apa-apa ya Pak Pur, mungkin
Iya, mungkin nanti lain kali lagi kita pergi lagi jalan-jalan, ya Pak Pur harus ada lagi foto dengan kita semua. Ya baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, apapun permasalahan kita, kita percaya bahwa Yesus akan perhatikan kita setiap saat. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang
mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau peduli pada kami Tuhan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkati pada saat ini kami Tuhan. Berkati penyembahan kami pada saat ini Tuhan. Bahkan juga berkati pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami boleh memperoleh semangat yang baru yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh diagungkan, nama-Mu boleh ditinggikan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan kami kembalikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Ya, salam. Ya, salam kita saat ini kembali. Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita memuliakan Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Satu ayat saja kita baca dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Ya, ini satu hal. Saya akan bacakan Matius 14 ayat 27 dikatakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini, ketika saya baca artikel, karena dikatakan di sana pada saat nanti generasi muda saat terus akan menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam kehidupannya. Mereka mengatakan nanti sebagian tenaga kerja itu digantikan oleh robot. Bahkan 80% katanya ditangani oleh robot. Kenapa dia katakan? Dia katakan pada saat itu kalau umpamanya manusia itu selalu demo naik gaji. Tetapi kalau robot katanya hari demi hari harganya murah dan gak pernah protes. Atau unjuk rasa naik gaji. Nah ini pemikirannya. Terus ditanya bagaimana solusinya nanti untuk anak-anak muda zaman. Anak-anak muda itu harus kreatif. Harus menciptakan usaha-usaha yang baru. Wah, itu memperhatikan. Ya. Bahkan kalau kita lihat canggihnya teknologi saat ini. Avatar mulai muncul. Katanya nanti pendeta nggak diperlukan. Di Jerman sudah mulai. Yang berkhotbah itu bukan, tapi dikatakan robot yang berkhotbah. Dia menyampaikan secara luar biasa. Penggalian Alkitabnya secara luar biasa. Tetapi ada yang mengatakan, itu robot. Tapi bagaimana tentang kuasanya? Nah ini. Jadi kehidupan kita saat ini bukan bukan bertambah enak. Tantangannya makin luar biasa. Karena itu pada saat saya baca dalam Matius pasal 14 ini. Ada hal yang saya lihat menarik sekali. Di dalam pasal 1 ada 4 hal yang saya lihat di sana. Bagaimana pada saat itu kalau kita melihat bagaimana pada saat itu munculnya Yesus. Pada saat itu pelayanannya luar biasa. Sehingga dia Herodes mendengarkan berita tentang Yesus. Tetapi Herodes salah menafsirkan. Bahwa disangkanya itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah dia bunuh. Dia berkata, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita baca di dalam ayat
pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12. Ini menceritakan bagaimana pada saat itu Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis supaya jangan mengawini istri Herodias adalah saudaranya Filipus pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga Herodias itu dendam kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dendam itu terus berakar. Bagaimana dendam itu terus dia pelihara. Sehingga dia mencari kesempatan. Kapan saya akan membunuh Yohanes Pembaptis. Ini satu hal. Dia rancang demikian rupa. Bahkan dia memperalat anaknya. Ketika Raja Herodes mengadakan pesta di sana. Pada saat itu Herodes berjanji apapun yang kau terima, apapun yang kau minta katanya, akan kuberikan kepadamu. Ketika itu Herodias membujuk putrinya. Untuk apa? Supaya dia meminta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di talam. Wah, luar biasa. Sampai gitu. Akhirnya apa? Dengan berat hati. Herodes mengabulkan permintaannya. Kepala Yohanes Pembaptis dipotong, taruh di talam, diberikan. Nah ini. Ternyata dendam kalau dipelihara akan berakhir. Sehingga apa? Herodes tidak tenang dalam hidupnya. Ketika mereka mendengar Yesus ada, disangkanya Yesus itu adalah pengganti, adalah Yohanes Pembaptis yang muncul kembali. Yang kedua, kalau kita lihat kasus yang kedua, bagaimana setelah Yesus mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Dan di sana kalau kita memperhatikan dari ayat seterusnya, bagaimana kalau kita lihat mulai Tuhan Yesus pada saat itu melayani secara luar biasa. Banyak orang yang datang minta penyembuhan. Tuhan Yesus layani. Bahkan uniknya kalau kita lihat di sana. Pada saat sore hari dikatakan. Pada saat sore hari. Nah di sana kalau kita lihat bagaimana yang datang itu 5.000 orang. Itu hanya laki-laki. Belum perempuan, belum anaknya. Wah luar biasa. Nah pada saat itu kalau kita lihat murid-muridnya juga minta izin supaya semua mereka pulang. Tetapi Yesus mengatakan, jangan pulang dulu katanya. Beri mereka makan. Bayangkan 5.000 diberi mereka makan dikatakan oleh Yesus. Sepanjang hari mereka berikan mereka makan. Pasti secara logika murid-muridnya berpikir di mana mencari makanan. Nggak ada warung, ya, nggak ada bikin catering, ya, bagaimana caranya? Ya, mereka pasti kebingungan. Sehingga dikatakan ini hanya ada apa? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, katanya bawa kepadaku. Sehingga pada saat itu dibagi-bagi. Ternyata cukup semua. Bahkan dikatakan 12 bakul lebihnya. Wah luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan disulap jadi 12 bakul. Di sini saya lihat bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang yang mengikut dia. Pada saat mereka mengikut Yesus, Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Dilayani, dikasih makan. Luar biasa. Saya pikir Yesus nggak hitung-hitungan ya. Bagaimana Yesus memperhatikan semuanya. Nah setelah itu
pelayannya setelah Yesus memberikan 5.000 orang makan dan juga anak-anak semuanya. Bahkan Yesus pada saat ayat yang ke-22 dikatakan Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan desanya murid-muridnya supaya mendahului naik perahu. Ada 3 hal yang kita lihat di sana. Bagaimana juga semua yang mengikuti dia disuruh pulang. Disuruh pulang mereka. Bahkan Yesus juga berpisah. Yesus naik ke bukit. Untuk apa? Berdoa. Jadi di sana kalau kita menyaksikan di sana, Yesus, kenapa mereka Yesus suruh pulang? Supaya mereka tetap tinggal di rumah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melakukan, melayani mereka. Supaya mereka yang disuruh pulang itu mereka bersaksi. Sedangkan murid-muridnya naik perahu disuruh berjalan. Kita lihat di sana bagaimana Yesus di tengah-tengah kesibukannya Yesus naik ke gunung, ke bukit. Di sana dia berdoa. Dia berdoa menenangkan dirinya, dia berdoa bagaimana dia boleh dikatakan menyendiri di sana, menenangkan. Tetapi di tengah perjalanan, saya lihat di tengah perjalanan murid-muridnya berjalan. Saya nggak tahu apa yang dilakukan murid-muridnya. Apa murid-muridnya berdoa atau tidak? Apa murid-muridnya juga wisata atau tidak? Menikmati laut karena sepanjang hari danau itu mereka berjalan. Melayani gitu. Nah di sana ketika dikatakan beberapa mil jauhnya. Artinya kalau 1 mil itu 3,5 kilometer. Di sana beberapa mil jauhnya dikatakan. Ketika berapa mil jauhnya, di sana ada masalah yang mereka hadapi. Ada masalah yang mereka hadapi. Ada tantangan yang mereka hadapi. Tantangannya apa? Angin dan gelombang. Angin dan gelombang itu menghalangi mereka. Menghalangi perjalanan mereka. Setelah mereka berapa mil jauhnya, di sana mereka bergumul sekali. Bagaimana? Mungkin mereka antara hidup dan mati. Padahal kalau kita lihat di sana profesi mereka, terutama Petrus dulunya adalah nelayan. Tetapi menghadapi masalah dan tantangan itu mereka juga ketakutan. Mungkin juga mereka udah berusaha secara luar biasa bagaimana supaya kita selamat. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab pas jam 3 pagi. Dikatakan Alkitab jam 3, tapi kalau di Indonesia jam 3 pagi. Ya. Pasti jam 3 pagi ketika mereka lagi panik. Yesus berjalan di atas air. Apa sangkaan mereka? Yesus mereka menyangka bahwa itu adalah hantu. Wah kan? Pemikiran-pemikiran yang dulu itu masih ada dalam kehidupan mereka. Seperti tadi malam. Ya kami baru pulang itu helm diletakin di sini. Di kursi. Terus kami ngobrol-ngobrol. Helmnya jatuh. Dah gitu kan. Langsung dibilang itu hantu. Padahal helm letaknya. Karena nggak sesuai diletakkan asal aja. Ya kan. Ternyata hantu. Itu hantu. Kadang-kadang pada saat kita punya masalah. Punya pergumulan dihadapkan kita. Masa lalu ini selalu muncul. Kita menafsirkan yang negatif terus. Sehingga pemikiran kita itu terganggu. Padahal kalau kita lihat, mereka sudah melihat mujizat. Mujizat yang mereka lakukan, 5.000 orang dikasih makan.
Tetapi dalam satu peristiwa yang terjadi yang menekan mereka, mereka juga ketakutan menghadapi gelombang padahal kalau kita lihat mereka sudah sering menghadapi itu, tetapi melihat kenyataan mereka takut. Ya, kadang dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita gitu seperti itu. Kita sudah memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita melihat mujizat daripada Tuhan. Ketika kita melihat kenyataan, kita takut. Kita tidak tenang, kita cemas. Ya kadang-kadang gitu. Ya murid-muridnya merasa takut. Padahal mereka udah bersama-sama dengan Tuhan. Padahal Tuhan melihat dari bukit itu bagaimana mereka berjuang. Tuhan memperhatikan. Saya katakan Tuhan memperhatikan mereka, keadaan mereka. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan Tuhan. Pada saat kita punya masalah, kita tidak memperhatikan Tuhan. Padahal Tuhan memperhatikan kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan pemikiran kita. Akhirnya banyak pergumulan, nggak tenang hidup kita. Hampir putus asa. Padahal di dalam kita, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Wah, luar biasa. Pada saat kita menangis di depan Tuhan, setiap tetesan air mata kita ditampung, dikeribat. Ini nggak salah. Inilah yang terjadi. Pada saat mereka mengalami masalah, mereka cemas sekali. Ya kan? Banyak saat ini kita lihat tantangan masalah yang kita hadapi. Kadang kita membuat iman kita goyah. Kadang-kadang kita melihat pada saat kita terus, kita punya sakit penyakit kita nggak sembuh-sembuh. Gimana Tuhan? Saya udah putus asain Tuhan. Saya udah ini Tuhan. Kadang-kadang kita rasakan seperti itu. Tapi kita lihat penderitaan murid-muridnya ini. Yesus perhatikan, Yesus datang. Yesus datang. Kalau begitu pada saat Yesus datang, apa yang dikatakan oleh Petrus? Kalau engkau adalah Tuhan, izinkan saya mendapatkanmu. Wah. Kalau memang engkau Tuhan itu, izinkan saya datang kepadamu. Apa kata Tuhan? Mari datanglah. Ya kan? Pada saat Petrus turun dari perahu, menginjak air, dia berjalan. Dia berjalan di atas air. Berjalan. Tetapi satu hal yang dia rasakan. Pada saat dia merasakan tiupan angin. Pada saat dia merasakan tiupan angin. Wah, ini luar biasa. Saya kira beberapa 10 meter, 20 meter dia sudah berjalan. Pada saat dia merasakan. Inilah yang membuat orang jatuh. Pada saat orang itu memainkan perasaannya. Mulai dia gentar. Perasaan inilah yang selalu digoncangkan dalam hidup kita. Selalu saya pikir perasaan inilah yang dimainkan oleh iblis. Sehingga kita lemah. Ya kan? Sebenarnya Petrus sudah berjalan enak ini ya. Tapi dia merasakan ada tiupan angin. Masih tiupan angin. Bukan tiupan angin. Ya, tiupan angin ini masih kecil. Ya, kita butuh AC karena panas. Ya kan? Ini masih angin bertiup, sudah kita merasakan. Saya rasa Petrus merasakan. Pada saat dia merasakan, dia jatuh. Mau tenggelam. Ya kan? Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Pada saat kita peka sekali perasaan kita, pasti kita sensitif. Main perasaan.
jangan perasaan itu dimainkan. Ya, kita melihat, jangan kita senantiasa mainkan perasaan. Ya, biasanya gitu kan anak-anak muda ya, main perasaan. Ya. Dilihat, ya. Dia cinta saya katanya. Tapi belum tentu dia dimainkan perasaannya. Ya kan? Banyak gitu kan. Banyak. Orang-orang Kristen kan baik-baik. Apalagi pemuda-pemudanya. Wah, salam-salam. Wah, baik sapi, salam. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya. Terus si perempuan ini geher gitu kan. Wah, dia perhatiin saya gitu kan. Padahal apa? Cuma teman. Ya. Dia sudah salah. Sudah ini salah eating lagi gitu kan. Pada asal ya cuma teman. Ya kan ada teman saya dulu gitu. Ini laki-laki dipermainkan oleh perempuan gitu kan. Wah, diajak kemana-mana di bandari mau, pemuda-pemuda dulu mau. Ya, terus dia sakit di rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Kenapa Pak? Kenapa? Sakit, saya bilang. Aduh, saya terus gak tenang katanya. Kenapa? Dia hanya memikirkan cewek itu. Apakah, coba tanya katanya, apa dia cinta atau enggak ke saya katanya. Ya kan? Dia hanya memikirkan itu, dia sakit gitu kan. Dia sampai jatuh sakit. Terus saya datang ke rumahnya. Saya tanya perempuan ini, benar enggak kau mencintai dia? Enggak katanya. Selama itu dia udah datang terus ke rumahnya, udah disambut orang tuanya, tetapi apa? Enggak cinta. Saya bilang ke dia, saya datang lagi ke dia. Ternyata dia enggak cinta ke kamu. Dia hanya mempermainkan. Karena dia banyak uang gitu kan. Ya kan? Dulu kan karena dia banyak uang, dulu kerjanya yang keren itu di IPTN. Wah, dulu kan keren. Ya, ternyata enggak. Setelah saya beritahu dia sembuh. Ternyata banyak anak muda cinta terpendam. Ya kan? Karena main perasaan. Ya kan? Jangan cepat GR gitu kan. Ya kan? Didekati. Udah dia senang. Nah, ini anak-anak muda. Kadang-kadang ini. Nah, inilah perasaan Petrus dimainkan. Sehingga pada saat dikatakan Yesus tolong, dia menolong. Karena itu ayat 28 dikatakan di sana. Ayat 28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ini. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong. Takutlah dia. Ada ketakutan. Melihat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita takut. Padahal ada Yesus yang memperhatikan kita. Takutlah dia, dikatakan di sini. Ayat selanjutnya. Tuhan tolong. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apa kata Tuhan? Hai kamu yang kurang percaya. Berarti dia sudah percaya tapi ada kurangnya. Wah, ini luar biasa. Hai kamu yang kurang percaya. Kadang-kadang dalam hidup kita seperti ini. Kita kurang percaya. Yang Tuhan butuhkan itu kita percaya full. Karena Petrus kurang percaya, dia jatuh. Ya. Jadi kita harus percaya. Ya. Waktu istri saya, ya saya saksikan belajar motor. Saya selalu tuntun, saya selalu lari-lari. Setelah dia bisa motor. Kalau saya bonceng dia sekarang yang nyetir. Kiri, awas gitu kan. Dulu sebelum tahu dia pakai motor, dia biarin aja, tenang aja. Setelah tahu naik motor,
Dia yang jadi seternya. Saya bawa, awas gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ya kan, nggak percaya lagi. Karena dia sudah tahu. Nah ini masalah terjadi. Kadang-kadang kalau kita tahu, akhirnya kita nggak percaya. Nggak percaya kepada pengemudinya. Padahal pengemudinya itu takut juga kan. Takut ketabrak, takut mati juga. Nah, tapi dia awas. Ada teman saya dulu, tapi sekarang dia udah almarhum. Dia coba beli mobil Hajet 1000. Ya, dia belajar. Ditanya saya, oh masih bagus Pak. Saya bilang nggak usah beli ya teman. Nah setelah dia bisa nyetir, sepanjang jalan istrinya yang nyetir. Kanan kiri katanya. Akhirnya apa? Akhirnya di Ciborom tabrakan itu kan. Karena dia gugup. Selalu dia awas pak katanya. Yang nyetirnya dia gugup gitu. Akhirnya tabrakan. Ini terjadi. Karena dia kurang percaya kepada istrinya. Yang nyupir ini kurang percaya. Selalu dia ngomong. Akhirnya apa? Yang nyetirnya nggak konsentrasi. Jatuh juga. Akhirnya juga mobilnya dijual. Ini sudah terjadi. Karena itu dikatakan oleh, kamu yang kurang percaya. Karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 21. Ayatnya yang 22. Ya, apa yang dikatakan di sana? Matius pasal 21. Saya baru ingat di sini Matius pasal 21 ayat 22. Ini juga 21 ayat 22. Matius pasal 1 ayat 22 di sini. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan penuh kepercayaan. Ya. Kita meminta sesuatu dengan penuh kepercayaan. Kadang-kadang zaman sekarang ini, pada saat kita meminta, ya pengennya instan. Karena sudah ada mie instan, makanan instan, ya kan? Tinggal seduh langsung makan. Ya, akhirnya pemikiran manusia itu berubah. Berdoa pun pengen instan, ya kan? Kalau enggak, langsung gelisah, langsung cemas. Benar enggak ada Tuhan ini? Benar enggak? Langsung ada kecewa. Ya kan? Kadang-kadang inilah yang membuat kita kurang percaya. Karena itu Yakobus mengatakan, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak tenang dalam hidupnya. Karena itu dikatakan oleh Yesus, jangan takut, tenanglah. Ketenangan itu perlu kita miliki. Ketenangan itu perlu kita miliki dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita tenang. Kita yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa menolong kita. Walaupun keadaannya makin ruwet saat ini, tapi kita tenang. Kita datang kepada Tuhan. Karena itu Tuhan katakan dalam Matius pasal 11. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Semua dikatakan yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Ya kadang-kadang gitu. Kita keluarga, kita datang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini janji Tuhan. Janji yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita, tinggal kita. Apakah kita yakin atau tidak? Tergantung kita. Kalau kita bilang amin. Ya dan amin. Ya dan tidak. Kalau kita amini, Tuhan akan bekerja. Sehingga apa yang terjadi setelah itu dikatakan ini. Hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Yesus naik ke perahu, angin reda. Bayangkan. Angin yang ada tiupan angin yang bergelombang. Pada saat Yesus hadir, tenang. Kalau kita menghadirkan Yesus Kristus dalam keluarga kita, ada ketenangan. Karena kita tahu Yesus ada di dalam keluarga kita. Kita masukkan Yesus dalam hidup kita. Tenang. Sehingga apa? Kita ada ketenangan. Hati kita tenang. Ya. Di tengah-tengah ketakutan saat ini. Ya. Tapi kita tenang. Ya. Tuhan pelihara. Karena itu kita jangan gentar, jangan takut. Tuhan memelihara kita. Baru dikatakan ayat terakhir di sini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Yakin mereka bahwa Tuhan hadir menyelesaikan masalah. Jangan masalahmu engkau sampaikan kepada orang lain, tapi masalahmu biarkan datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Ini masalah saya, Tuhan. Aminkan itu dalam hidup. Maka Tuhan akan memberkati. Walaupun pedih rasanya, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Pada saat kita serahkan kepada Tuhan, jangan kita pikirkan lagi. Kita kan manusia, selalu kita punya alasan. Kita manusia punya pikiran, memang punya pikiran. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan berbeda. Dalam Kolose dikatakan di sana. Pikirkan pikiran yang dari atas, bukan yang dari bawah. Kita harus memulai berpikir yang dari atas. Hal-hal yang di atas itu bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Ya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini boleh melambangkan bagaimana pengorbanan Yesus. Bagaimana Yesus rela datang ke dunia ini menderita. Dalam Yohanes dikatakan dia datang ke dalam firman itu menjadi manusia sama dengan kita. Punya perasaan, punya juga pikiran. Dan juga punya kemauan. Dia datang untuk apa? Menyelesaikan setiap masalahnya dihadapi oleh manusia. Yesus datang untuk menghadapi setiap persoalan yang dihadapi manusia. Karena selama dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, masalah itu tidak bisa ditangani oleh manusia. Sehingga Yesus mengambil alih sendiri setiap masalah itu. Sehingga dia mati disalibkan. Karena apa dikatakan? Karena ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu akan sembuh. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus. Oleh Petrus. Bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Dosa-dosa kita diampuni. Kita pada saat kita mau ikut perjamuan ini. Kita buka hati kita. Kita mengatakan Tuhan, ini masalah saya Tuhan. Ini pergumulan saya Tuhan. Melalui pergumulan kita, nanti pada saat kita perjamuan, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda inginkan, bahwa roti dan juga anggur itu, roti itu adalah lambang tubuh Kristus yang telah dipecahkan, dicambuk sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya tertumpah di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Inilah pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Inilah bagaimana kita seluruh pergumulan masalah kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Apapun di hadapan kita. Seperti tadi Bu Adik dalam kesaksian. Pada saat Pak Willy jadi coachnya, pelatihnya. Wah, dia makin kagum. Ya,
dia makin cinta kepada suaminya. Yang selama ini tidak terbuka, pada saat dia saksikan langsung, wah ternyata dia hebat gitu kan. Makin jatuh cinta. Demikian juga kita. Semakin kita mengenal Yesus dalam hidup kita, semakin kita kagum, semakin kita mencintai Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita angkat pujian di tengah ombak. Ya, sebelum kita pertemuan, kita angkat pujian di tengah ombak. Kalau Anda mau menangislah di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, katakan kepada Tuhan pada saat ini. Kita angkat pujian ini, kita mau bangkit berdiri. Kita katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Penyerahan kita kepada Tuhan. Di Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kita angkat satu lagi di tengah ombak. Tengah ombak dan arus pencobaan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin Anda, kita semua punya masalah pergumulan masing-masing. Kita tidak tahu tujuan arah kita. Kita bimbang dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mau serahkan semua masalah pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus memperhatikan Anda. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap kehidupan semua orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata.
penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pada saat ini kita berdoa masing-masing. Mungkin kita punya pergumulan masalah yang belum terselesaikan. Yesus memperhatikan kita seperti Yesus memperhatikan murid-muridnya. Dia mengenal hati kita masing-masing. Dia mengenal pergumulan kita masing-masing. Pada saat kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan, ingatlah bahwa Yesus Kristus mencatat semua apa yang engkau minta. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita dan juga di hati kita masing-masing pada saat kita mau membuka hati kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang sering bimbang, yang sering ragu, yang sering takut menghadapi tantangan kehidupan ini Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami mau Tuhan bertobat Tuhan, menyerahkan kebimbangan kami, menyerahkan keraguan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh kuat Tuhan menghadapi setiap tantangan hidup kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga iman kami tidak tergoyahkan oleh tantangan dunia ini Tuhan, oleh Tuhan tawaran dunia ini, tapi tetap kami kuat Tuhan. Hubungan kami antara suami istri, antara anak dengan orang tua supaya terjalin dengan baik Tuhan, sehingga kami menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca orang lain Tuhan melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tahu kami lemah, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya belakang dulu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian yang kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah. Saya persilakan juga Pak Alex dan juga Pak Nelson untuk membagikan. Pak Alex aja, Pak Nelson aja karena cuma satu. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengadakan perjamuan kudus ini. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Sehingga pada saat kita melakukan perjamuan ini bukan satu kewajiban tapi kerinduan kita. Untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus. Bagaimana Dia disiksa, bagaimana Dia cambuk, bagaimana Dia diberikan mahkota duri, bahkan bagaimana Dia di atas kayu salib. Dia tetap bisa mengatakan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah pengorbanan Yesus. Ketika kita memakan roti ini, ingatlah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, katakan bersyukur kepada Tuhan karena engkau bagian dari perjamuan ini. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap berkat. Dan Dia mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Setiap kali kau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu.
Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk ikut perjamuan. Saya persilakan Pak Nelson untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami menyadari sebenarnya diri kami di hadapan-Mu adalah orang-orang yang tidak layak menghadapi kesucian-Mu, kekudusan-Mu, Engkau yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dan Kau pun tahu Tuhan bahwa kami tidak mungkin menghampiri Engkau di dalam karena dosa kami. Karena itulah maka Engkau berinisiatif untuk membereskan masalah dosa ini dengan rela datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan bahkan kemudian mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, demi pengampunan dosa-dosa kami, dan juga demi hidup yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Tubuh-Mu yang sudah dicabik-cabik di kayu salib, dan darah-Mu yang sudah tercurah di sana, itulah yang membasuh kami dari dosa-dosa kami, dan kami kemudian layak datang menghadap Tuhan di dalam kekudusan, karena pengudusan sendiri yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, agar Engkau menolong kami untuk bisa lebih memahami lagi betapa besarnya kasih-Mu kepada kami semua. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami agar tetap dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam ketaatan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami hanya berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa beribadah kembali, memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami dilayakkan sebagai orang-orang berdosa untuk melaksanakan perjamuan kudus di mana kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati demi pengampunan dosa kami dan demi keselamatan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu untuk berkat-berkat yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur karena Engkau sumber pemelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengelola setiap uang yang terkumpul demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian nomor 2. Selalu baru rahmat-Mu Bapa.
baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Warta, kami persilahkan. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi Tuhan bilang, jangan, tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, karena banyak hal yang membuat kita bisa merasa terancam. Tapi Tuhan sendiri berinisiatif untuk menolong kita, bukan kita. Ya, walaupun kita berdoa, tapi seperti tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan itu tahu. Bahkan tanpa kita mengucapkannya pun Dia tahu, ya, tahu apa masalah kita. Nah, Bapak Ibu, agak panjang saya di depan sebentar ini, bukan khotbah tapi. Nah, ini apa yang Bapak Ibu lihat? Ini cover ini bonus, maksudnya begini. Ini berhubungan dengan khotbah Pak Saud tadi. Hari apa? Hari Jumat saya mengerjakan sesuatu di Tiranus, lalu karena saya di ketinggian mungkin ya kurang sekitar 2 meteran lah, HP saya jatuh apanya itu hancur, kaca, karena itu jatuhnya tinggi sekali. Saya sudah bingung nih gimana nih, tidak ada budget. Bingung saya, nggak ada budget, HP sudah begini, udah mulai hitung-hitung nih. Tapi pikir saya, udahlah tenang aja. Soalnya takut kalau saya nggak tenang, pekerjaan saya nggak akan benar gitu ya. Karena itu butuh konsentrasi yang agak tinggi. Akhirnya saya tenang aja, saya tidak memikirkan HP, fokus pada pekerjaan. Lalu sampai di rumah saya bilang ke istri, ini HP saya sudah hancur kacanya. Bukan. Lalu besok kita ke BTC lah ya. BTC? Hah? ITC, kita servis di sana sekalian mau ketemu, ya kami sudah anggap keluarga lah gitu ya. Ada Chinese dari Medan di situ, mereka di lantai 1 itu dagang, sekalian ketemu. Lalu kami pas sampai di parkiran, dia juga lagi ada di luar, ya jadi ada di luar, langsung ketemu. Diajak kami ke tokonya, kami ngobrol. Saya bilang ini ada masalah HP. Oh ini kok Atung ada kenalan di atas katanya. Atung ini sebetulnya orang Batak, suami dari adiknya. Tapi dari kecil itu dia sudah disebut Atung. Dia sendiri sebetulnya yang dia salah ucap, jadi nempel lah Atung itu di dalam dirinya gitu ya. Jadi Atung kesannya orang Chinese. Lalu dia telepon. Nah kami naik ke lantai 3. Berapa kok? Kalau yang KW katanya 2,5 ya, kalau saya nggak salah 250. Kalau yang ori 48. Bedanya apa? Saya bilang hanya bedanya di gambar. Ya kalau yang ori itu katanya apa yang kita lihat di layar ya hasil gambarnya seperti itu. Oke, akhirnya jadilah yang ori. Ya singkat cerita kami ngobrol-ngobrol ya di traktir makan dan seterusnya, masak sampai jam 5 kami di situ ya, mulai dari jam 11. Karena mereka 3 toko, jadi tiap toko kami ngobrol gitu ya. Semua masing-masing toko punya masalahnya sendiri-sendiri. Ngobrol sampai pelanggan itu kadang udah mungkin terganggu ya. Nah lalu ya singkat cerita udah sekitar 4:30 kalau saya tidak salah kami naik. Oh ya sekitar 4:30. Lalu udah selesai, memang 1/2 jam katanya, enggak ya ditunggu juga boleh, kalau enggak juga silakan, ya kami enggak tunggu. Berapa? Saya bilang, oh udah dibayar semua sama Cici ini. Waduh, udah dibayar semua, bahkan akhirnya dikasih juga ini cover gitu ya. Makanya ini saya bilang bonus. Jadi kami tidak mengeluarkan uang sama sekali, kami ditraktir makan dan bahkan dikasih minuman segar, mereka racik sendiri. Ya 5 cup itu, satunya itu 8.000. Jadi ya itulah, ternyata betul Tuhan itu ya peduli pada hal-hal yang kecil sekalipun. Saya tidak berdoa sebetulnya untuk apa ini, karena pikir saya sudah
Akhirnya saya bilang, nah, ini tidak ada di budget. Gitu ya, Tuhan akhirnya atur. Jadi ya Bapak Ibu, tenanglah. Ya, Tuhan bilang aku ini, jangan takut. Ya, saya nggak ngomong Tuhan udah rusak ini, enggak. Tapi ada temannya Pak Saud kerja, dia bilang lapor aja ke Pak Sijabat, pasti cair. Saya bilang ngapain, saya bilang lah ini kan kerusakan di waktu kerja katanya. Ya, ngapain, saya bilang ya memang ini saya pakai ini karena saya melihat huruf-huruf, saya membuat huruf di satu tempat, saya karena itu hurufnya New Times ya, jadi saya takut nanti terbalik, umpamanya huruf H yang kecilnya sebelah H itu kan udah jelas begini, tapi kan ada yang satu kakinya kecil, satu besar, yang kecil mana, yang besar sebelah mana, itu yang saya takutkan salah. Harusnya yang kecilnya sebelah depan, umpamanya saya buat dari belakang kan jadi aneh gitu ya. Makanya saya bawa HP ke atas, selalu lihat itu gitu. Jatuh ya, tapi ya Tuhan atur semua sehingga kami tidak mengeluarkan uang, ya bonusnya ada, makan ditraktir dan seterusnya. Puji Tuhan gitu ya. Sampai anak-anak juga masih dapat minuman di rumah gitu ya. Ya oke Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Kita lihat warta. Ini persembahan kita minggu lalu semua total Rp350.000 ya, puji Tuhan. Baik, kita lanjut. Ulang tahun pernikahan Pak Saud sama Ibu tanggal 29 ya, sudah lewat. Ya 27 sebetulnya, 29 kami rayakan di Capulaga. Mereka sudah nyanyi-nyanyi di sana ya, sudah. Terima kasih Pak Pur. Untuk videonya saya kaget itu. Saya kira ini awal yang baik ya untuk bisa kita lanjutkan ke depan. Jadi siap-siaplah anak muda. Band ini nanti kan bisa di ini ya. Saya terpikir juga kemudian bagaimana anak-anak kita ini bisa berkreasi dengan band mereka, membuat lagu gitu ya. Ya walaupun sederhana gitu. Ya, saya terpikir itu. Jadi ya kita akan lihat ke depan. Ya, terima kasih untuk ulang tahunnya, untuk jalan-jalannya. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Yang bertugas ya minggu yang akan datang, Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Nah, ini ada yang double nih. Ibu Irianawati, pemimpin pujian Ibu Pur. Jadi, Ibu Pur jadi singer, ya, orang yang sama gitu ya. Baik, lanjut. Ayo terus. Saudara, ini khotbah Pak Yopia di Radio CP 103.5 FM, bisa kita dengar pukul 18, tapi biasanya di-share di grup, jadi Bapak Ibu bisa setel. Lanjut. Saya kekecilan melihat ke sana. Pokok doa kita ya, bangsa dan negara dan seterusnya ya. Kita ada doa kita khusus. Ada doa khusus. Ya, soal tempat tadi sudah. Cara tambahan itu pemiliknya, saya sudah lihat ruangannya bagus, cuman kalau kita pindah ke sana memang persoalannya jaraknya jauh. Kalau Pak Nelson, Pak Saud itu keuntungan, kalau kami di sini jauh sekali, tapi memang tempatnya sangat bagus untuk ibadah. Itu yang pertama. Memang saya belum tanya yang posisi di arah dekat Gua Batu, ada satu tempat lagi saya belum ketemu dengan pemiliknya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu, jadi jika bisa kita beribadah di sana, saya berpikir tidak perlu BTC itu mungkin lebih bagus karena yang BTC itu dia mungkin panjang dari sini ke belakang ujung. Ya. Cuman kalau tempat yang itu yang satunya maksudnya itu 100 orang lebih, panjangnya lebih bagus. Tapi kalau ngomong ruang dengan fasilitas untuk ibadahnya, memang BTC lebih bagus.
Ya Bapak Ibu, ya BTC kami juga kadang pakai ya, karena memang itu banyak juga itu persatuan pendeta-pendeta juga selalu pakai tempat itu. Ya kita doakanlah mana yang paling bagus. Ya, tapi saya kira nanti ya lebih baik mungkin yang dekat-dekat daerah sini ya. Satu lagi Pak, berkaitan dengan yang tadi masuk, Pak Taufik ini apakah minggu ketiga atau minggu keempat? Oh iya ya. Di Menara. Ya. Belum ada pembicaraan lebih lanjut kepastian antara dua minggu itu. Pak Taufik itu adalah alumni Tiramis yang Jordania itu. Ya, saya sudah banyak ngobrol sama dia. Kita pertemuan di sidang sinode. Ya, jadi Pak Tapip ini Bapak Ibu dia pelayanan di Timur Tengah. Terakhir dia itu pelayanan di bukan Suriah, dia pernah ke Yaman karena perang berkecamuk waktu itu. Kemudian dia pindah ke Yordania. Jadi sekarang pelayanan itu di Yordania. Ya menjangkau orang-orang Timur Tengah, yaitu pelayan Pak Tapip. Oke ya. Saya waktu itu lama berbincang-bincang sama dia. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Ibadah kami kali ini, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami tidak takut. Biar kami belajar tenang untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Karena ketika Tuhan hadir, maka Tuhanlah yang akan mengatur segala sesuatunya, memberikan solusi. Kiranya kami tidak bimbang sama seperti Paulus, tidak dipengaruhi oleh perasaan hati nurani yang tidak pasti, tetapi biarlah kami teguh dalam iman kepada kepastian akan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati beliau, berkati juga dalam rangka ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 27 tahun yang lalu. Terima kasih untuk anugerah-Mu terhadap keluarga ini, terhadap pelayanan mereka, terhadap prestasi mereka dan juga terhadap pendidikan, pekerjaan semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya keluarga hamba-Mu ini terus bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur untuk ibadah kami karena banyak orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara-saudara kami yang lain selain berkhotbah, terima kasih untuk semua dan juga untuk Pak Pur yang tentu juga akan terus bekerja kembali untuk mengupload ke YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan juga kami bersyukur untuk tempat ini masih bisa kami pakai. Tapi saat ini menjadi pergumulan kami karena waktu tersisa 1 bulan ini. Kiranya Tuhan menolong solusi lebih jauh, apakah di BTC, apakah di Buah Batu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tapi harapan kami kalau bisa masih di tempat ini. Dan ini tentu sangat menolong kami semua. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau yang menolong rencana pentahbisan Pak Tapip, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami berdoa agar Tuhan sendiri terus yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena ini sudah mulai tahun politik. Kiranya tidak isu SARA dijadikan menjadi peraih suara, tapi biarlah semuanya boleh berkompetisi dengan sehat dan tidak mengorbankan bangsa ini, tidak mengorbankan agama, suku apapun, tapi betul-betul bekerja secara politik dengan yang baik dan sehat. Inilah harapan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu supaya agama tidak dipolitisasi, termasuk kami pihak gereja pun, anak-anak Tuhan, supaya kami aktif mengambil bagian dengan baik dan juga tentu sebisa mungkin kami tidak merusak suasana, melainkan membuat suasana bisa menjadi lebih baik. Kami serahkan bangsa kami supaya pada tahun 2024 terpilih pemimpin bangsa yang membangun, yang menghargai, menghormati kemajemukan dan terus berdiri teguh berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kami dan juga Pancasila. Tuhan, kami mohon Tuhan yang atur semua. Kami juga berdoa agar Tuhan kiranya menolong masa pemerintahan Pak Jokowi sekitar setahun ini. Biarlah semua program bisa berjalan dengan baik untuk penyelesaian pembangunan IKN supaya berjalan dengan baik, dan juga tentu teknis bagaimana untuk memindahkan pemerintahan dan seterusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya gereja-gereja Tuhan Kau berkati, agar gereja-Mu di bangsa ini bisa semakin membawa dampak positif
bagi perkembangan bangsa kami. Gerejamu menjadi saksi, gerejamu mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa supaya gerejamu tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang salah, kasus-kasus LGBT, supaya gerejamu tetap tegas, berdiri, tidak kompromi dengan hal-hal semacam ini. Tuhan, kami juga mohon Engkau kiranya memberkati kami semua, apapun pergumulan kami jemaat-Mu, baik itu pergumulan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan supaya Tuhan berkati rencana hamba-Mu kembali ke Kabupaten Kuningan. Tuhan yang mengatur, menolong segala sesuatunya, bertemu dengan orang-orang yang tepat, perlindungan yang baik dan sempurna, dan segala kebutuhan dipenuhkan oleh Tuhan. Tolonglah ya Bapa yang baik, dan juga kami berdoa agar Engkau menolong anak-anak kami dalam pergaulan mereka sehari-hari, supaya anak-anak kami ini tidak terbawa arus yang salah, melainkan mereka membawa dampak positif karena iman mereka, mereka bisa menularkan itu kepada orang-orang lain. Tolonglah mereka, karena masa-masa ini begitu rentan, baik lewat pergaulan dengan teman-teman, baik lewat media sosial, lewat tontonan-tontonan, begitu banyak hal yang tidak baik. Tuhan, tolonglah agar anak-anak kami berjaga-jaga, berawas-awas, mereka betul-betul mau dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh roh Tuhan, sehingga mereka tidak mengikuti semua atau sebagian atau apapun yang menjadi daya tarik bagi mereka, namun itu mengganggu, merusak iman mereka sendiri. Tolong Bapa yang baik, kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan-Mu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tegar, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berbeda karena iman mereka kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih. Masa depan mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang dibutuhkan, dicari oleh orang lain oleh karena potensi diri mereka sendiri, sehingga mereka bukan mencari lapangan pekerjaan, tetapi mereka menjadi orang yang dibutuhkan, yang menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah harapan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dan pula dan antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan simpanlah setiap firman yang telah ditaburkan, sehingga si iblis tidak berhak untuk mengambil firman Tuhan itu kembali, tapi boleh tertanam dalam hati kami, sehingga sepulang dari tempat ini kami mempunyai ketenangan dan juga sukacita karena Yesus ada di dalam hati kami dan memperhatikan kami, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
benar ya Bapa, hanya Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, yang layak kami puji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah serangkaian ibadah ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Sebentar kami akan undur dari tempat ini, sertai kami dalam perjalanan kami masing-masing. Engkau tuntun pimpin kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Yopi. Tuhan Yesus memberkati.